Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang listrik statis. Nah, yang akan kita bahas yaitu tentang kapasitor. Apa sih kapasitor itu? Jadi, kapasitor adalah komponen listrik yang dapat digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Nah, kemudian di sini ada juga beberapa fungsi dari kapasitor, yaitu yang pertama, meratakan arus listrik pada power supply, kemudian memilih gelombang pemancar pada pesawat penerima radio, meniadakan bunga api listrik pada sistem pengalihan kendaraan bermotor, kemudian menyimpan muatan listrik, mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah, mengontrol frekuensi pada rangkaian osilator, kemudian dia sebagai penghubung dan penyimpan arus. Nah, pada pembahasan kita kali ini, kita akan mempelajari kapasitor itu sebagai komponen listrik untuk menyimpan muatan listrik yang dia. Nah, selanjutnya ada kapasitas kapasitor. Ini ada gambar berbagai macam kapasitor. Kita kembali ke sini. Nah, kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik itu dinamakan kapasitas kapasitor atau kapasitansi. Kapasitas kapasitor itu dilambangkan dengan huruf C besar, didefinisikan sebagai perbandingan antara muatan Q yang tersimpan dalam kapasitor dengan beda potensial V antara kedua konduktornya. Satuan kapasitansi adalah coulomb per volt atau farad. Nah, kapasitas kapasitor dirumuskan sebagai berikut, yaitu C, kapasitas kapasitor, sama dengan Q, perbandingan antara muatan yang tersimpan dalam kapasitor dengan beda potensialnya. Jadi C sama dengan Q per V. Nah, sini keterangannya C, kapasitas kapasitor, satuannya farad, kemudian Q, muatan listrik, coulomb, dan V, beda potensial, satuannya volt. Nah, kita akan mempelajari susunan kapasitor. Jadi, susunan kapasitor itu sama dengan susunan pada resistor, tapi ada perbedaannya. Nah, dia tersusun dari seri dan paralel, sama ya kayak resistor. Kita pelajari satu-satu. Untuk susunan serinya, beberapa kapasitor yang dihubungkan berderet disebut susunan seri. Jadi ini kapasitor yang pertama, kapasitor kedua, kapasitor ketiga dihubungkan dengan suatu baterai di sini. Nah, maka susunan yang seperti ini itu adalah susunan seri. Nah, kemudian kita perhatikan sifat-sifatnya. Yang pertama, muatan pada tiap-tiap kapasitor adalah sama. Jadi, muatan yang tersimpan dalam kapasitor yang susunannya seri itu adalah sama. Maka berarti di sini muatan Q1, Q2, dan Q3 itu adalah Q. Jadi muatannya nilainya semuanya sama. Kemudian beda potensialnya. Beda potensial pada ujung-ujung kapasitor pengganti sama dengan jumlah beda potensial ujung-ujung tiap kapasitor. Jadi untuk beda potensial totalnya di sini itu adalah jumlah dari beda potensial yang pertama ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya. Maka V-nya adalah V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya. Kemudian besar kapasitas penggantinya. Nah, ini kan kalau di resistor juga ada tuh, kita menghitung hambatan penggantinya. Nah, untuk kapasitor juga sama. Kapasitas penggantinya dapat dihitung dengan kesamaan 1 per C seri. 1 per C seri karena dia rangkaian seri itu sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Nah, ini kebalikannya dengan resistor. Kalau resistor pada rangkaian seri kan dia RS-nya sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Dan ini untuk persamaan untuk rangkaian
paralelnya. Tapi ini untuk yang kapasitornya, untuk menghitung kapasitas penggantinya yaitu 1/C serinya sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 dan seterusnya. Kemudian untuk susunan paralel, kapasitor yang disusun secara paralel tampak seperti pada gambar. Nah, ini rangkaian paralel C1, C2, C3 dan dihubungkan dengan sebuah baterai. Adapun beda potensial tiap-tiap kapasitor yaitu sama. Nah, di sini untuk kapasitor rangkaian paralel, besar beda potensialnya adalah sama. Jadi V1 nilainya sama dengan V2, sama dengan V3, sama dengan V. Nilainya sama. Kemudian muatan kapasitor penggantinya sama dengan jumlah muatan tiap-tiap kapasitor. Jadi jumlah muatan penggantinya pada kapasitor rangkaian paralel itu adalah Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Muatannya dijumlahkan. Maka besar nilai kapasitor pengganti atau CP-nya ialah CP sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Ini untuk menghitung kapasitor pengganti pada rangkaian paralel. Jadi untuk menghitung kapasitor pengganti pada rangkaian seri dan rangkaian paralel itu kebalikannya dari cara menghitung resistor pengganti pada rangkaian seri dan paralel, gitu ya. Kebalikan antara kapasitor sama resistor. Nah, kemudian energi yang tersimpan dalam kapasitor. Kapasitor yang bermuatan memiliki potensial yang tersimpan di dalamnya. Saat salah satu muatannya dibebaskan dari keadaan diam dari keping satu ke keping lain, energi potensialnya semakin besar selama muatan berpindah. Nah, energi yang tersimpan dalam kapasitor itu dirumuskan dengan W sama dengan 1/2 Q kuadrat per C atau sama dengan 1/2 Q dikali V atau sama dengan 1/2 CV kuadrat. Jadi masing-masing W adalah energi, satuannya Joule, kemudian Q adalah muatan, kolom, V adalah tegangannya, volt, dan C adalah kapasitansinya atau kapasitas kapasitornya, satuannya farad. Ini bisa digunakan semua persamaannya. Yang akan sering kita gunakan mungkin nanti yang ini ya, 1/2 CV kuadrat. Nah, kita masuk ke contoh soal untuk mencari energi ini ya. Perhatikan rangkaian kapasitor di bawah ini. Jadi di sini ada 3 kapasitor ya, berarti ada C1, C2, dan C3 dihubungkan dengan suatu sumber tegangan dengan besar 10 volt. Hitunglah besar energi yang tersimpan dalam kapasitor 5 mikrofarad. Mana ini? 5 mikrofarad. Nah, berarti yang ini kapasitor yang pertama yaitu 3 mikrofarad, kemudian kapasitor yang kedua 7 mikrofarad, dan kapasitor yang ketiga 5 mikrofarad. Nah, antara kapasitor yang kedua dan kapasitor yang ketiga itu dia tersusun paralel, ya kan? Tersusun paralel. Kemudian baru dia nanti ketika ini kita cari dulu nanti kapasitor penggantinya, dan nanti kita hubungkan dengan yang 3 mikrofarad secara seri. Berarti nanti kalau sudah kita cari kapasitor penggantinya, baru sampai yang ini nanti susunannya akan menjadi seri. Kita lihat penyelesaiannya. Ini tadi yang sudah diketahui. C1-nya 3 mikrofarad, C2 7 mikrofarad, C3 5 mikrofarad, dan potensialnya sebesar 10 volt. Yang ditanyakan energi pada kapasitor yang ketiga.
Nah, penyelesaiannya yang pertama kita cari dulu kapasitor pengganti untuk yang paralel tadi, kapasitor yang kedua dan yang ketiga. Karena dia paralel, maka tinggal kita jumlahkan 7 ditambah 5 mikrofarad, yaitu sama dengan 12 mikrofarad. Nah, di sini kemudian kan ketika kita sudah menentukan kapasitor penggantinya, maka muatannya yang tersisa kan yaitu susunannya menjadi seri. Nanti kalau ketika ini sudah diubah, maka di sini kan sama yang kapasitor pertama susunannya menjadi seri. Makanya di sini muatan yang pertama sama dengan muatan 2 dan ketiga gitu. Karena dia muatan di sini, dapat persamaan ini dari mana gitu kan? Kita kembali lagi ke sini tadi untuk susunan seri. Nah, ketika dia susunannya sudah menjadi seri, ya kan, maka muatan pada kapasitor yang pertama itu sama dengan muatan pada kapasitor yang kedua. Gitu. Makanya diperoleh persamaan yang ini, sehingga Q kan C sama dengan Q per V, maka Q sama dengan C dikali V. Itu kan ya, dapat persamaan ini, maka Q1 sama dengan Q23 sama dengan C1V1 sama dengan C23V23. Nah, ini dimasukkan nilainya, C1-nya 3 mikrofarad dikali V1 sama dengan C23 yang ini 12 mikrofarad sama dengan dikali V23. Maka V1-nya sama dengan 4V23, 12 mikrofarad dibagi 3 mikrofarad, jadi 4 ya. Nah, dapat persamaan ini. Kemudian kita masukkan ke persamaan beda potensialnya. Beda potensialnya, persamaannya kan V untuk rangkaian seri. Beda potensialnya itu adalah jumlah dari potensial pertama ditambah dengan potensial yang kedua, itu kan, dan seterusnya. Nah, maka di sini potensial 10 volt di situ sama dengan V1 ditambah V23. Nah, V1 itu sama dengan 4V23 ditambah V23, maka 10 volt sama dengan 5V23. Jadi kita dapatkan nilai dari potensial dari V23 itu adalah 2 volt. 10 dibagi 5 jadi 2 volt. Nah, udah dapat tadi potensial yang V23. Kemudian kita perhatikan lagi, kita kan mau cari besar energi yang tersimpan di dalam muatan di dalam kapasitor yang 5 mikrofarad. Kemudian tadi kita dapatkan V23 itu kan berarti potensial yang di sini itu sebesar 2 volt. Nah, sesuai dengan persamaan tadi, ketika potensial pada rangkaian paralel itu adalah potensial yang pada kapasitor pertama itu sama dengan potensial yang ada di kapasitor yang kedua. Maka V2 itu sama dengan V3 sama dengan V23. Jadi nilainya sama, yaitu 2 volt. Nah, berarti tinggal kita masukkan untuk mencari energi pada kapasitor yang ketiga. Maka di sini rumusnya W3 sama dengan 1/2 C3 dikali V3 kuadrat. Tinggal kita masukkan, jadi 1/2 dikali 5 mikrofarad dikali 2V kuadrat. Maka 1/2 dikali 5 mikrofarad dikali 4V kuadrat. Didapatlah 10 mikrojoule atau sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 5 joule. Jadi energi yang tersimpan dalam kapasitor 5 mikrofarad ialah sebesar 1 kali 10 pangkat negatif 5 joule. Begitu Ibu rasa untuk pembahasan tentang kapasitor. Satu contoh soal Ibu rasa cukup. Itu saja yang akan Ibu sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.